Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Syabani dari Prodi Pendidikan Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 17076230007. Di dalam video kali ini saya akan membahas company profil dari PT Gudang Garam Terbuka. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai profil dari PT Gudang Garam Terbuka. PT Gudang Garam Terbuka adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, misalnya sigaret kretek lobot, sigaret kretek linting tangan, hingga sigaret kretek linting mesin. Tahun 1958 adalah titik berdirinya perusahaan rokok Gudang Garam yang bermula dari sebuah industri rumahan. Produk kretek yang diproduksi pertama kali adalah SKL dan SKT. Di tahun 1960, Gudang Garam membuka cabang. Cabang produksi SKL dan SKT didirikan di Gurah, 13 km arah tenggara Kota Kediri, guna memenuhi permintaan pasar yang kian meningkat. Setiap hari, ada sekitar 200 orang karyawan melakukan perjalanan pulang pergi dari Gurah ke Kediri menggunakan gerbong kereta api khusus yang dibiayai perusahaan. Pada tahun 1968, Gudang Garam membuka 2 unit lahan baru. Seiring perkembangan usaha yang semakin maju, pada bulan September 1968 didirikan unit produksi bernama Unit 1 di atas bidang lahan seluas 1000 meter persegi. Pada tahun yang sama, dibangun pula sebuah unit produksi baru yang disebut Unit 2. Pada tahun berikutnya, Gudang Garam berubah dari industri rumah tangga menjadi firma. Mengikuti perkembangan dan kemajuan usaha, Gudang Garam yang awalnya merupakan industri rumahan mengubah status dari perusahaan perseorangan menjadi firma. Unit produksi dipindah dari Gurah ke Kediri. 2 tahun setelahnya, yakni tahun 1971, Gudang Garam berubah dari firma menjadi PT. Gudang Garam kembali mengubah status dari firma menjadi perseroan terbatas atau PT. Pada tahun yang sama, terbit bantuan fasilitas dari pemerintah berupa penanaman modal dalam negeri atau disingkat PMDN, yang semakin mendukung perkembangan usaha. Di tahun 1979, Gudang Garam mengembangkan produk sigaret kretek mesin atau SKM. Di tahun 1990, Gudang Garam mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka. Pada tahun 2002, Gudang Garam memproduksi jenis rokok baru, yaitu kretek mild yang ditandai dengan berdirinya Direktorat Produksi Gempol di Pasuruan, Jawa Timur. Dan di tahun 2013, Gudang Garam memperluas daerah produksinya. Areal perusahaan yang semula hanya seluas 1000 meter persegi, kini telah berkembang menjadi sekitar 208 hektar yang terletak di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri, serta di wilayah Pasuruan. Bulan Januari 2013, mulai beroperasi Gedung Baru Jakarta untuk menunjang proses produksi yang semakin progresif. Apa yang dicapai Gudang Garam saat ini tentunya tidak terlepas dari peran penting sang pendiri, Surya Wono Wijoyo. Beliau ini adalah seorang wirausahawan sejati yang dimatangkan oleh pengalaman dan naluri bisnis. Beliau merupakan seorang panutan yang menanamkan nilai-nilai luhur bagi perusahaan. Di antaranya, yang pertama, kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah prasyarat kesuksesan. Yang ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Lalu yang terakhir, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Dikutip dari laman resmi PT Gudang Garam Terbuka, di sana terdapat financial highlights atau laporan keuangan yang terjadi di PT Gudang Garam Terbuka tersebut. Nah, total penjualan di tahun 2021 adalah sebesar 124.881.266.
Sedangkan di tahun 2022 terdapat penurunan dari angka total penjualan yakni hanya sebesar 124.682.692 yang mana perbedaannya hanya berbeda sekitar 200.000. Dari perbedaan total penjualan di tahun 2021 dan 2022 itu mempengaruhi total profit yang ada. Yang mana di tahun 2021 perusahaan mendapatkan untung sekitar Rp14.772.611 dan di 2022 hanya Rp11.095.603. Dan untuk margin and ratio analysis atau analisa laba dan rasio dalam bentuk persentase, di tahun 2021 gross profit marginnya itu berada di angka 11,4%, sementara tahun 2022 itu hanya di angka 8,9%. Nah, kita sudah tahu kan kalau PT Gudang Garam ini adalah perusahaan yang mengelola tentang rokok. Nah, lalu bagaimana sih analisis SWOT dari PT Gudang Garam Terbuka ini? Strength dari perusahaan ini adalah perusahaan menggunakan teknologi pengelolaan bahan baku dengan berbagai teknologi serta pendukungnya untuk menghasilkan rokok dengan ekspektasi para konsumen. Yang kedua, banyak produk dari PT Gudang Garam Terbuka yang memiliki brand awareness yang cukup tinggi dengan kadar tar dan nikotin yang cukup rendah yang dapat menjadikan produk tersebut sebagai produk unggulan daripada pesaing dengan produk sejenis. Yang ketiga, perusahaan memproduksi berbagai macam variasi produk ke dalam berbagai kelas dan ragam yang memenuhi pasar Indonesia. Yang keempat, perusahaan memiliki jangkauan distribusi yang tersebar luas dengan sistem distribusi yang terorganisir di seluruh Indonesia. Weakness atau kelemahan dari PT Gudang Garam ini adalah yang pertama, kurang cepatnya perusahaan dalam mengikuti tren pasar dalam bidang inovasi dibanding kompetitornya. Yang kedua, biaya yang cukup mahal dari segi bahan baku maupun teknologi yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi. Yang ketiga, perusahaan mengandalkan produksi produk rokok kretek yang memiliki kadar nikotin dan tar masih relatif tinggi, padahal konsumen cenderung menyukai rokok dengan kategori low nikotin. Yang pertama adalah pasar rokok yang besar di Indonesia terbukti dari total penduduk sekitar 240 juta penduduk diperkirakan 65% adalah perokok. Yang kedua, penjualan sebagian besar di Pulau Jawa sudah mencapai 50%, sehingga masih terdapat banyak kesempatan dan potensi untuk memperluas perjualan ke daerah lain. Ancaman yang pertama yakni peraturan pemerintah mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok. Yang kedua, pembatasan promosi dari produk rokok melalui PP nomor 81 tahun 1999. Yang ketiga, meningkatnya harga bahan baku tembakau dan cengkeh diakibatkan karena cuaca yang buruk. Lalu yang keempat, kenaikan bahan bakar minyak dan kebijakan pemerintah lainnya secara tidak langsung menyebabkan inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli para perokok. Nah, alasan saya memilih PT Gudang Garam ini adalah karena begitu banyaknya perusahaan yang menjual rokok, tetapi Gudang Garam ini mampu menjadi perusahaan terbesar yang menjual rokok di Indonesia ini. Maka itu membuat saya penasaran bagaimana sih mereka mengelola dari segi produksinya, dari tata kelola keuangannya. Pasti kan begitu susah ya. Jadi saya tertarik untuk membahas PT Gudang Garam ini sebagai perusahaan yang saya analisis profilnya.